Tapi uang bukan penentu kebahagiaan. Nah, Asik. itu Pak. Tolong di ini ya. Ini Tagline. jadi kita yang diwawancara sebenarnya. Dari personal dulu nih. Saya Dari lebih suka visualnya ngeliat langsung. orang itu di matanya itu ada api apa enggak. Dibakar dulu. Aduh, Kita langsung contoh pura-puranya interview ya, Ari. Boleh ya? Boleh, silakan kok. Ayo boleh. kontak. Boleh, sekalian rekrut juga nggak apa-apa. Iya. CV-nya siapin. Halo sobat milenial. Balik lagi nih. Kembali lagi. Udah lama banget ya Ki kita. Iya, nggak gimana bikin. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semuanya. Udah Tim lama juga baik semua kabarnya gitu. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Asik, narasumber lah ya. Narasumber. Siapa tuh? Boleh langsung aja kali ya kenalan nih. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky dan apa lagi? Background. Ya, Oke. profesi. Profesi saya bisnisnya di bidang otomotif dan saat ini salah satu brand kita namanya Dokter Mobil dan ada 30 cabang di seluruh Indonesia dan ada satu cabang di Malaysia. Gitu. Oh, jadi udah menyebar ya kok dari seluruh Indonesia bahkan ke Kita luar boleh negeri. nih. Kita boleh manggil Koko berarti. Boleh, silakan. Eh, Berarti pembisnis nih ya tadi cabang pembisnis bukan hanya sekedar otomotif biasa tapi Bukan. sebagai pembisnis berarti. Iya. Koko. Kadang kan ada yang cuma buka bengkel ya udah itu aja yang ditekunin gitu kan. Tapi Iya. kalau ini memang wirausahawan. Iya, karena banyak juga teman-teman saya di luar sana yang punya bengkel dan mereka itu udah sibuk sendirilah ngurusin bengkelnya mereka. Jadi mereka tuh udah bingung gimana caranya bengkelnya bisa berkembang gitu. Oke. Nah, ini cerita-cerita seperti ini seperti orang tua saya dulu gitu. Dia ibaratnya punya bisnis dan dia ngurusin bisnis dan tiba-tiba anaknya udah goalnya simple sih, gimana caranya supaya anaknya bisa kuliah. Makanya dia dari dulu tuh cuma ngurusin satu toko sampai dia udah tua, kemudian dia pensiun. Goalnya satu, yang penting anaknya lulus kuliah seperti itu. Oke, jadi yang dipikirin cuma satu, jadi dia tekunin aja itu satu Yes. bisnis itu ya kok. Oke, jadi kalau bisa dijelasin nggak kok dokter mobil sendiri itu sebetulnya usaha yang seperti apa sih gitu? Atau cuma memang bengkel aja atau gimana? Nah, dokter mobil itu spesialis untuk perawatan untuk AC sama tune up. Oke. Khusus ya. Khusus spesialis. Jadi di awal 2015 itu pada waktu itu saya pertama kali bikin bengkel mobil. Nah, saya survei dulu tuh kompetitor saya seperti apa. Jadi kebetulan di daerah Kelapa Gading itu ada sekitar 30 lebih bengkel. Bengkel-bengkel di sana itu mengerjakan semua hal. Dimulai dari apa? Dimulai dari ban, dimulai dari kaki-kaki, dimulai dari mesin, dimulai dari AC. Akibatnya apa? Semuanya ada gitu loh. Dan ketika saya melihat kompetitor saya seperti itu, saya nggak mau bikin bisnis seperti itu. Oh, mau yang beda. Ya. Nah, yang dibutuhkan oleh customer itu sebenarnya dua. Yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Kenyamanan seperti apa? Kenyamanan pada waktu berkendara. Kalau misalnya Kiki pada waktu nyetir mobil, tiba-tiba AC-nya nggak dingin, nyaman nggak? Nggak nyaman sih, Nggak nyaman, gerah kan? gitu, Ya. dan itu mengganggu konsen juga nyetir gitu. Ya, dan tiba-tiba waktu Kiki lagi liburan ke puncak, terus mobilnya mau nanjak, terus tiba-tiba mobilnya nggak kuat nanjak, nyaman nggak? Nggak, takut, ngeri-ngeri sedep ya. Merosot gitu ya. Iya. Nah, Dari problem itu yang saya temukan pertama kali, gimana caranya bikin pengguna mobil itu nyaman. Dan untuk itu kita bikin bengkel spesialis. Kalau misalnya nih kita mau buka bisnis, kita ibaratnya semuanya kita kerjain kayak gado-gado, itu sama seperti kayak rumah makan, Ki. Pernah nggak Kiki sama Ari masuk ke salah satu rumah makan, terus begitu kalian lihat menunya, kok ada ratusan gitu loh. Bingung mau Dari pilih yang mana. dari menu ayam, dari menu ikan, dari menu bebek, dari menu lain-lainnya. Sampai kita mau makan bingung kan? Iya, betul, pernah betul. sering banget. Iya, tapi kalau misalnya Ari sama Kiki datang ke misalnya ke salah satu restoran cepat saji, di atasnya cuma melihat ada pilihan nomor 1, paket A, paket B, paket C, lebih enak nggak? Lebih enak. Iya, Terus juga biasanya kalau kayak gitu harganya lumayan nih, paket ini dapat harga Iya. yang lebih murah gitu Iya. gitu. Justru makin banyak pilihan tuh makin gak ada pilihan sebenarnya. Yes. Kayak nyari pasangan gak sih kok? Yes. Nah, itu juga banyak terjadi pada teman-teman saya, Ari, yang bisnis kuliner. Kenapa?
Karena kalau misalnya mereka punya buku menu, ada ratusan menu, kebayang nggak Kiki yang bisa masak nggak? Ibaratnya chef di dapurnya gitu loh, mesti siapin berapa gede kulkas, Iya, benar-benar. Buat nyetok. stok daging, stok ikan, stok ayam, Sayuran bumbu segala dapurnya macam. seperti apa Iya, gitu. benar-benar. Ribet nggak bikin dapur? Ribet, ribet. Ribet kan? Ribet. Dan bagian yang masak juga ribet. Mm-mm. Kalau misalnya tiba-tiba ada customer A pesen menu yang berkuah, ada customer B pesen menu yang goreng, ada customer C pesen menu yang panggang. Jadi bagian koki yang masak juga ribet kan? Betul. Ganti panci, ganti resep, ganti ini, ganti itu gitu. Nah, itu yang bikin saya melihat bengkel-bengkel yang ada di seluruh Indonesia itu pengerjaannya seperti itu. Oke, jadi memang Koko nih survei dulu nih masalah dulu. utama apa yang dihadapin Betul. sama customer-customer dan sebagainya gitu ya, dan juga memilih Spesialisnya. spesialis Spesialis, tentunya. Oke, berawal dari situ ya, kok berarti memang ada keresahan tersendiri, Iya. makanya terciptalah si dokter Dokter mobil mobil. ini. Dari tahun berapa sih kok? 2015. Itu Koko udah nikah atau belum? Pada waktu itu udah nikah. Udah nikah ya, nikah. berarti memang ditemani oleh sang istri Betul. perjalanannya. Iya. Oke, seperti tema kali ini gitu kan. Oh iya, tema kali Jadi ini. usaha Koko ini berjalan waktu Koko sudah didampingi lah ya, gitu. Nah, peran utama seorang istri tentunya dalam usaha Koko. Ada nggak sih kontribusi pasangan ketika Koko membangun bisnis ini? Ada pastinya. Karena peran pasangan itu sangat penting ya. Kalau misalnya kita contoh memilih pacar lah gitu loh. Kita kan memilih pacar yang untuk melengkapi kita punya kekurangan, betul nggak? Betul. Kalau misalnya kita jago satu hal, tentunya pasangan kita jago hal yang lain. Kalau misalnya kan di Indonesia ini kan umumnya kan kalau cowok jago cari uang, cewek jago ngurus keuangan. Betul Keuangan. kan? Betul, betul. Karena kalau misalnya cowok yang ngurus keuangan juga biasanya keuangannya itu kacau balau. Iya. Gitu. Iya, kalau cowok tuh lebih boros sebenarnya. Iya. Malahan ya. Ya, sering jajan. Jadi di awal-awal itu pada waktu saya married itu tahun 2011, oke. Oke. Pada waktu itu istri saya juga bisa dibilang nggak tahu menahu soal bisnis. Dia baru lulus kuliah, kemudian dia married sama saya. Saya buru-buru married karena saya lihat wah ini bibitnya bagus nih. Tuh, udah diincar jadinya, jangan sampai kemana-mana nih gitu. Oke. Nah, jadi setelah married istri saya baru saya ajarin bisnis dan dia tugasnya satu, ngurusin keuangan sama bantu manage hal-hal yang berhubungan dengan keuangan lah gitu. Seperti itu. Oke. Jadi kriteria Koko memilih pasangan ini salah satunya adalah bisa ngelola keuangan. Bisa ngelola keuangan. Ada lagi nggak sih kriteria khusus Koko dalam mencari pasangan? Apalagi kira-kira selain itu? Kalau misalnya kita bilang kalau orang udah menikah itu jodoh apa bukan? Ada yang bilang jodoh, ada yang belum-belum sih. Tapi kan balik-balik kan pilihan kan. Betul, Kita mau pilihan. memilih orang tersebut menjadi pasangan hidup kita, bukan? Bener nggak? Ya semua orang mungkin akan mengalami lah proses dari namanya proses pacaran, terus tiba-tiba putus gitu loh. Ada yang proses udah mau nikah, tiba-tiba batal nikah gitu loh. Ya, itu namanya proses kehidupan gitu loh. Tapi dalam proses itu kita menjadi bijaksana. Iya, betul. Bijaksana apa? Kita tahu seperti apa tipe pasangan yang kita mau gitu loh. Setuju, setuju. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya udah pacaran, terus ibaratnya udah mau nikah dan itu bisa dibilang bubar, ya nggak perlu kecil hati. Bisa dibilang jodohnya udah berakhir. Betul, Betul nggak? betul, betul. Nah, fungsi pasangan ini mesti saling melengkapi. Karena kalau misalnya kita nggak saling melengkapi, yang ada misalnya suaminya keras, istrinya keras, yang ada rumah tangganya seperti apa? Keras-kerasan nih. Itu terbentur. Iya, baku Hancur. hantam nanti ya kan. Iya, Benar sih, seperti itu. benar-benar. Tapi kok ini aku curhat dikit boleh ya? Boleh. Iya, boleh. Ini kayaknya minta ciri-ciri kayak gitu, ciri-ciri lagi tips ya. ya. Tips kayak gitu kayak emang dia lagi nyari nih. Iya, aku kan jomblo nih ya. Yes. Kira-kira mending mana nih? Mending mana? Nyari pasangan dulu yang ngerti kita atau kita fokus dulu sama diri sendiri? Ah, ya itu betul. Menurut Koko nih sebagai yang berpengalaman. Kalau saya bilang sih itu bisa dibilang jalannya ya. Kadang-kadang kan kita perlu, kadang-kadang kita tuh terlalu banyak mikir. Ya, Kita aku mau A banget dulu overthinking. atau kita mau B dulu, betul nggak? Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita nggak perlu mikir A dulu atau B gitu. Nanti semua itu akan ngalir.
Nah, ketika ngalir ini kita bisa lihat, oh kayaknya kita ketemu ibaratnya pasangan seperti ini cocok dan nyambung, ya kenapa enggak gitu loh. Hmm. Jadi emang ya harus yakin juga kalau nih udah yakin nih sama satu orang Tapi gitu. kan kalau zaman sekarang tuh cewek tuh nyari dulu yang benar-benar cowok yang udah ini gitu, udah Mapan. mateng, nggak yang mapan banget enggak, tapi yang udah punya ibaratnya bisnis lah gitu. Itu secara bentuknya ya, tapi cewek sekarang carinya yang udah nyari cowok yang udah jadi lah. Iya, oke. Umumnya teman-teman saya di luar sana itu sebagai pengusaha ya Ari ya, dia akan melewati fase-fase. Oh, Kalau saya bilang itu fase kegagalan. Kegagalan seperti apa? Dia buka bisnis, bisnisnya nggak jalan, kemudian tutup atau bangkrut, kemudian dia mulai lagi bisnis yang lain. Betul. Nah, di sini nih kelihatan lah ibaratnya fase-fase di mana pasangan itu mau menunggu apa enggak. iya Betul nggak? benar. Bener sih, bener Mau kok. berjuang Bener dari kok. nol enggak tuh? Ya. Tapi salah nggak sih kalau misalnya cewek mau mencari pasangan yang sudah mapan? Menurut saya nggak salah. Nggak salah ya. Nggak salah. Karena bagi cewek pun umur adalah faktor yang paling penting. Setuju nggak? Betul. Setuju. Kalau misalnya umur di bawah cewek, umurnya di bawah 25, maka yang ada di kepala dia apa? Gua mau pilih pasangan yang cakep, yang mapan. Mm, Karena dia masih banyak pilihan. mm. Tapi kalau misalnya cewek udah umur di atas 30, Kiki, pilihannya banyak nggak? Enggak. Enggak nggak sih? Yang mau aja. Iya. Iya, kayak Nah, gitu sih. jadi di sini kita mesti paham ya psikologi dari cewek seperti apa, psikologi dari cowok seperti apa. Nah, kalau misalnya ada beberapa orang, mungkin dari 100, mungkin hanya ada 1 sampai 5 kali orang yang umur di bawah 25 tahun yang udah ngerti lah. Nanti setelah dia lulus kuliah dia mau ngapain? Dia mau bisnis apa? Oke. Nentuin. Nah, orang yang tadi saya bilang dari 100 cuma ada paling 5 orang itu orang-orang seperti ini ibaratnya udah ngerti goal hidupnya mau dibawa kemana. Tentunya kalau misalnya dia memilih pasangan, dia akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya dia. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, orang-orang seperti ini ibaratnya bisa dibilang dia punya visi misi yang jelas tentang hidupnya dia. Betul. Setuju tuh. Kayak gitu. Iya bener, setuju. Ya kita kan perempuan, jadi ya harus cari yang oke lah. Iya, tergantung juga tadi Iya ya. kan? Tergantung jalan. Tapi kok udah jadi pembisnis yang katakanlah lancar gitu ya. Masih ada nggak sih cewek-cewek yang suka ngedeketin Koko? Kalau seperti itu bisa dibilang tergantung kita pribadi. Karena kayak gitu kan bisa dibilang kan tantangan pengusaha itu banyak Ari. Dimulai dari kalau misalnya manusia itu kan tantangannya ada 5 ya. Apa tuh? Harta, wanita, Wanita. judi sama lain-lain lah. Narkoba. Gitu. Yang lain-lainnya banyak nih. Iya. Heeh. Nah, Jadi lebih dari 5. iya. Kalau misalnya pengusaha itu benar-benar fokus, maka dia ngerti kayak gitu-gitu ya ibaratnya bisa ngambet dia punya karir gitu loh. Betul. Karena contoh kalau misalnya orang seperti saya, saat ini karyawan saya mungkin ada 300-400 gitu loh. Kalau misalnya saya tiba-tiba nggak fokus, saya tiba-tiba ibaratnya saya memilih ibaratnya untuk nggak fokus, untuk mungkin memenuhi passion saya lah gitu loh. Ibaratnya mungkin saya mau nambah istri atau mungkin atau apa seperti apa. Maka apa yang terjadi dengan bisnis saya? Oleng. Fokusnya berkurang Iya. kan? Betul. Nah, ketika fokus berkurang ini otomatis operasionalnya udah nggak maksimal lagi. Lama-kelamaan apa? Bisnisnya akan turun. Betul. Ketika bisnis turun itu nanti akan kelihatan mana yang bocor-bocor. Nah, lama-kelamaan apa? Bisnisnya nggak diurusin lagi sama ownernya, bisnisnya akan hancur seperti itu. Bangkrut. Jadi Iya. Koko mencoba untuk fokus dan mengabaikan yang cewek-cewek yang ngedeketin ini gitu. Iya. Keren sih. Tapi Tipikal- balik ke personal Iya, juga balik ke ya personal kalau kayak lah. gitu namanya. Pokoknya tipikal cowok setia. Amin. Nah, kalau mau tanya kok, aku masih penasaran ini. Tadi kan awal mulanya mendirikan si dokter mobil ini kan Koko bener-bener survei nih masalah yang terjadi dan segala macam. Tapi sebelumnya ada nggak sih histori atau pengalaman mungkin di perbengkelan dan sebagainya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu bener-bener yang pure, ya udahlah ambil bengkel. Jadi kalau Bisnisnya misalnya gitu. orang bisnis itu, kalau saya sekarang sih ya dari 14 tahun pengalaman saya sih ya,
dalam memilih bisnis itu saya nggak peduli itu bisnis itu sesuai dengan hobi saya apa bukan. Bidang apa? Oke. Yes. Karena di bisnis itu paling penting kita melihat potensi marketnya ada apa enggak. Karena kalau misalnya nggak ada marketnya sesuai dengan hobi kita, itu juga nggak bisa jadi duit gitu loh. Iya benar-benar. Emang beda sih cara berpikir bisnismen sama Iya, makanya aku nanya kan, maksudnya nggak ada history nih background perbengkelan dan sebagainya, otomotif atau mekanik segala macem, tapi udah bisa menentukan kalau oke, gue mau ambil bisnis ini gitu loh. yang penting cari target pasar aja dulu gitu ya. Iya. Nah, kebetulan saya dilengkapi dengan partner saya yang jago teknisnya. Itu dia. Jadi lengkap gitu loh. Lengkap benar-benar Iya. benar. Dan di bisnis itu kan ada 4 ya Ki ya. Ada kalau saya sebutnya itu sebagai 4 pondasi lah. Fondasi dalam Fondasi berbisnis. paling penting itu paling nomor 1 itu adalah marketing. Oke, marketing, tombaknya tuh kok. Gimana caranya ketika lu buka bisnis lu, dapur lu mesti ngebul. I see. Oke, Ya oke. kan? Kalau dapur lu nggak ngebul ya lama-lama bisnisnya tutup kan. Kedua, setelah dapurnya ngebul, gimana dia operasionalnya bisa maksimal. Nah, dari operasional ini kemudian lanjut lagi ke tahap ketiga, yaitu gimana caranya dia ngatur keuangannya dia. Setelah keuangannya udah oke, baru masuk ke tahap 4, gimana dia mengatur dia punya XR. XR itu kita dari perekrutan karyawan, kita dari proses training, kemudian dari proses penempatannya dia gitu loh. Kemudian kita lihat orang itu ada skillnya di mana. Oke. Seperti itu. Jadi maksudnya memperbanyak lagi karyawan dan itu ya. Yes, dari perekrutan, training dan lain-lain itu berhubungan semua. Nah, kalau misalnya kita mau lihat perusahaan itu bagus apa enggak gampang. Tahu nggak caranya gimana Ari? Dari laporan keuangannya. Itu salah satunya. Salah satu ya. Iya, karena kamu kan lulusan akuntansi. Dari ininya apa sih Apalagi image perusahaannya? Paling gampang itu kamu deketin orang-orang yang kerja di company itu. Terus kamu ngobrol sama mereka. Oh iya. Contoh kalau tempat saya itu kan ada satpam, ada mekanik, ada admin. Kamu ngobrol sama mereka. Bos kamu gimana? Kamu kerja di sini nyaman apa enggak gitu loh. Kenapa kamu masih mau kerja di sini gitu loh. Nah, dari sana kan akan keluar kan gimana sih kinerja perusahaan ini. betul. Apakah perusahaan ini bagus apa enggak gitu loh. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya lagi cari kerja gitu loh, kalian kan pikirannya simpel kan, gua akan sebar sebanyak mungkin lowongan kerja, gua akan sebar sebanyak mungkin Apply. lamaran kerja Ya. ke semua perusahaan. Ya sudah, ketika dipanggil ya sudah, gua akan datang, gua akan interview. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu value dari perusahaan tersebut dan kalian udah masuk ke dalam sana, Ternyata zong. Ternyata Ya udah gitu kan. Apalagi kalau ya udah yang kontrak nggak gitu. kontrak, ternyata ya palu gada. Ya itulah ya. Berarti harus selektif juga tuh. Nah, dimulai dari orang terdekat. Berarti Ya. ya, orang Job terdekat. seeker ya, gitu. terutama Gen Z nih yang lagi Iya. pusing-pusing nyari kerjaan. Betul sekali. Itu salah satu tips dari Koriki. ya, karena kalau misalnya saya dari sudut pandang seorang business owner ya, sebenarnya banyak banget sih perusahaan yang butuh karyawan. Iya, betul. Tetapi banyak sekali karyawan-karyawan yang nggak siap levelnya untuk naik. Oke, contoh, Setuju. misalnya kita terima karyawan sebagai admin, tapi ternyata pada waktu di lapangan kita lihat, wah, kayaknya ini nggak cocok sebagai admin gitu loh. Dia cocoknya sebagai apa? Mungkin sebagai tim konten. Karena orangnya kreatif, datang ke kantor nyeleneh pakaiannya, ibarat motornya dimodif gitu loh. Tapi dia ibaratnya kerjanya sebagai admin, ya nggak cocok kan. Cocok. Nah, makanya kalau saya itu sekarang itu saya nggak penting. Di tempat saya itu saya nggak pentingin ijazahnya apa, IPK-nya berapa. Karena pada waktu kalau misalnya sekarang kan tiap bulan itu kan kita terima ribuan orang yang melamar kerja di tempatnya kita. Kalau satu orang kita mesti baca satu persatu CV-nya, capek nggak? Capek mau selesai kapan gitu kan ya. Deadline waktunya gitu. Nah, ini tips nih buat Gen Z nih, gimana caranya Boleh nih. teman-teman Gen Z itu ketika kalian ibaratnya interview, prosesnya seperti apa yang berkesan bagi business owner. Bener nggak? Contoh nih, misalnya Kiki ngelamar di perusahaan saya gitu loh. Pasti kan pada waktu Kiki datang itu kan
kayak grogi ya. Grogi banget pasti, terus bingung kok mau Tangannya nanti dingin nanti ya. gimana ya gitu, Iya. jahat apa enggak ya yang interview gitu-gitu. Iya, tangannya dingin terus ibaratnya kalau ngomong itu pelan gitu. Masih baru-baru Kalau menurut kayak Koko, gitu. antara mencolok dan berkesan itu masih berkesinambungan atau hal yang berbeda? Kalau Calon karyawan yang iya. Kalau saya sih ibaratnya suka yang otentik ya, Ari ya. Otentik. Saya mau lihat karakter dia itu seperti apa. Contoh tadi misalnya Kiki ngelamar di perusahaan saya gitu loh. Nah, pada waktu itu kan Kiki langsung punya asumsi ya. Saya pasti lihat CV-nya. Saya baca CV-nya. Padahal saya nggak baca. Berarti lihat dari personal dulu nih, Saya dari lebih suka visualnya melihat langsung. orang itu di matanya itu ada api apa enggak. Dibakar dulu. Aduh, Enggak jokesnya. ya, iya maaf, ada apinya. Maksudnya semangatnya gitu loh. Iya, Iya. kayak gitu ya kok. Membara atau enggak Iya. maksudnya ke sana. Greget apa enggak nih gitu. Dan percaya nggak kalau saya interview tuh nggak lebih dari 5 menit. Udah ketahuan Cepet lah ya. banget. Iya. Karena kalau misalnya satu hari saya mesti interview orang-orang yang di middle management sama top management. Satu hari ada 10 interview. Kalau satu orang 30 menit, Berapa jam itu? 10 orang loh. Iya, ya kan? benar. Makanya kalau misalnya orang seperti saya interview itu saya nggak lihat CV kalian seperti apa. Contoh, kita langsung contoh pura-puranya interview ya, Ari. Boleh ya? Boleh, silakan kok. Ayo boleh. praktek. Boleh, sekalian rekrut juga nggak apa-apa. Iya. CV-nya siapin. Oke. Misalnya Kiki mau ngelamar, oke. Nah, saya tuh nggak akan lihat Kiki punya CV gitu loh. Oke. Tapi saya akan ngobrol-ngobrol dulu basa-basi. Kiki saat ini domisilinya di mana? Saya di Bekasi. Bekasi. Dan Kiki saat ini anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Betul. Oh, kalau saya boleh tahu orang tuanya bisnis atau Orang tuanya wirausahawan. wirausahawan? Oh, usaha seperti apa? Jadi di tempat orang tua saya jualan apa namanya, alat furnitur Oh, furniture. Oke, oke. gitu. Terus apakah kamu pernah bantuin orang tua kamu dan bantuinnya seperti apa? Kalau untuk membantu itu malah saya sekarang di sini malah merantau gitu kan. Kalau merantau dan saya bekerja juga, jadi hasil dari bekerja tersebut saya transfer ke orang tua seperti itu. Oke. Nah, kamu kan melihat orang tua kamu kan bisnis furniture ya. Oke. Masalah yang paling gede yang dihadapi di bisnis orang tua kamu itu seperti apa? Kalau masalah di pengiriman sih kok. Soalnya Pengiriman. iya, Oh, soalnya oke. kan kalau untuk di daerah Kiki itu kan masih daerah yang terpencil. Jadi kalau mengenai pengiriman itu masih susah karena kan kita belum ada mobil. Jadi paling kalau untuk pengiriman itu kita sewa mobil Sewa pakainya. mobil. Iya, dan itu pasti budget lagi kan. Iya. Dan Operasional. pada waktu kirim mungkin ada barang yang sampai mungkin ada kebentur Nah, atau itu seperti dia. apa, itu seperti apa solusinya? Reject gitu ya. Nah, itu bisa dituker sih sebetulnya kalau untuk penanganannya. Oke. Kayak gitu. Nah, sekarang kan tadi kan kamu bilang kan kamu merantau ke Jakarta, betul ya? Dan kamu sekarang lagi bisa dibilang bekerja juga. gitu Betul. loh. Oke. Selama kamu bekerja, masalah paling berat yang kamu hadapi apa? Masalah paling beratnya adalah sama customer sih. Sama customer. Iya, soalnya kan kerjanya tektokan sama customer, jadi ya itu harus ekstra kuat mental dan itu apa ya? Ini kalau saya interview bisa jadi panjang. Tapi teman-teman di luar sana kan bisa melihat kan, saya nggak ada nanya sedikit pun tentang kuliahnya dia, tentang apa. Tapi dari business owner tuh pengen lihat karakter orang itu seperti apa. Problem solvingnya juga. Iya. Berarti realnya juga Koko nanyanya biasanya seperti itu. Jadi saya nggak ngeliat. Karena untuk level seperti saya ini kan ya dari S1, S2, S3 yang lamar tuh udah ada gitu. Iya. Bahkan orang luar negeri pun udah ada yang ngelamar gitu loh, dari ekspat dari apa. Tapi balik-balik lagi ya, yang di atas kertas itu belum tentu sesuai dengan yang di lapangan. Betul, setuju. Karena kalau misalnya kita hire seorang manajer, kita hire seorang direktur, tapi ketika kita tempatkan dia di unit bisnisnya, dia nggak bisa ngayomin, dia nggak bisa ngebimbing bawahannya dia. Sukses nggak perusahaannya? Enggak sih. Enggak. Jadi yang paling penting apa? Karakter. Karakternya. Iya, betul karakter. Nah, karakter ini ibaratnya mesti digali dari percakapan seperti tadi gitu loh. Iya, iya. Bener sih, bener. Terus kok mau nanya nih, tadi kan Koko mengulik dengan komunikasi. Gimana kalau misalkan ada salah satu calon kandidat karyawan yang
dia tuh sebenarnya berpotensi sangat dalam mungkin kerjanya tuh lebih keras gitu, tapi dia komunikasinya tuh kurang, entah itu dia introvert, pemalu atau gimana. Nah itu gimana kok menanggapinya, apakah lebih fokus ke yang jago komunikasi atau bisa mengusahakan orang ini dulu? Eh, Kalau saya bilang itu ada soft skill yang perlu dilatih sama orang tersebut. Mungkin kalau misalnya Ari sama Kiki ngeliat saya nih, wah kok Riki jago ngomongin. Enggak, saya ini orangnya introvert. Harus Dulu saya dipancing ibaratnya dulu. pertama kali ngomong di depan orang banyak itu gemeteran gitu loh. Tapi nggak kelihatan introvert kok. Nggak kelihatan introvert kok. Karena dari jam terbang. Betul, Dari jam betul. Setuju terbang. sih itu. Nah, soft skill ini perlu dilatih. Hmm. Soft skill ini bisa dibilang kayak public speaking, kayak cara berjualan gimana, cara menawarkan customer seperti apa. Kalau di marketing itu kan ada namanya cara upselling seperti apa, cara cross selling seperti apa, cara misalnya mencari ibaratnya masalah yang dihadapi sama customer itu seperti apa gitu. Nah, skill-skill ini bisa dilatih. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan di luar sana itu nggak mau melatih karyawannya. Iya sih, tapi kebanyakan begitu memang. Iya, dan kenapa? Mereka nggak menyiapkan budget untuk training. Setuju. Ya, karena kalau misalnya di Domo Group di tempat perusahaannya kita biasa training mereka langsung. Oke. Iya. Nah, jadi penting banget bagi teman-teman Gen Z di luar sana, kalau misalnya kalian mau masuk ke suatu perusahaan, kalian mesti lihat di sana di perusahaan itu ada proses training nggak? Kalau misalnya Kiki sama Ari ngelamar kerja di salah satu perusahaan 2023 sebagai admin misalnya, 2030 sebagai admin, puas nggak? Selama 7 tahun kalian Enggak sih. bekerja di perusahaan itu sebagai admin, puas nggak? Enggak. Enggak, Artinya harus apa? pengennya kan Jenjang ada kalian. peningkatan lagi gitu kan. Yes. Nah, dari jenjang karir itu kan bisa dibilang ada skill yang perlu kalian improve. Betul. Nah, ketika kalian bisa improve skillnya, maka karir kalian pun bisa naik kan. Betul. Tapi di beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana, boro-boro bisa naiki. Lu pinter juga nggak bisa naik jabatan, lu ibaratnya rajin juga nggak bisa naik jabatan, lu hoki juga nggak bisa naik jabatan. Kenapa? Lu nggak punya orang dalam. Nah, Ya, itu dia. the power Ordal of kuncinya. ordal. Ordal kuncinya ya. Makanya orang rajin kalah sama orang pinter kalah sama orang rajin. Rajin. Orang rajin kalah sama orang hoki, betul nggak? Betul, orang hoki kalah sama orang dalam. Nah, Iya sih, tapi ya gimana lagi ya, tapi udah banyak banget emang buktinya seperti itu gitu Ya, kan. mau gimana? Itu realitanya, fakta yang Iya harus diterima. betul. Bahkan owner loh ya bilang kayak gitu Oh kan. ya, kok satu lagi nih, hal yang digelisahkan oleh para Gen Z itu cara mengatur keuangan, apalagi Yes. kalau punya pasangan. Itu gimana sih? cara mengatur keuangan kalau saya sih sebenarnya sederhana ya. Oke. Kalau uangnya banyak, ngaturnya lebih gampang. Setuju nggak? Kalau nggak ada, Kalau uangnya nggak ada itu ngaturnya bingung gitu loh. Ya orang nggak ada, apa yang mau diatur? iya sih bener. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Oke, otak manusia itu hanya bisa berpikir satu, nggak bisa dua. Oke, kalau misalnya kalian punya teman yang hemat, yang di otak dia apa? Hemat, 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 hemat. Setuju nggak? Setuju. Tapi kalau misalnya di otak saya tuh satu. Gimana cara mencari income lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak gitu loh. Oke, jadi fokus satu pikiran doang nih. Iya. Kalau misalnya kita Mindset ibaratnya lagi berarti. Iya. Soal mindset. Kalau misalnya kita pola pikirnya berhemat, maka yang kita akan pikirin apa? Gimana gue berangkat kerja semurah mungkin? Gimana nanti gue di tempat kerja bisa makan semurah mungkin? Gimana gue bisa menghemat pengeluaran ini? Boro-boro dia bisa kepikiran cara cari peluang bisnis, cara menjual lebih banyak, gimana cara dia membesarkan bisnisnya, betul nggak? Betul. Jadi nggak ada dorongan ya kok. Yes. Iya sih. Jadi buat teman-teman Gen Z di luar sana, kalau misalnya kalian mau mengatur keuangan, simple, gedein dulu income-nya. Enggak. Iya sih bener. Iya. Salah satu kuncinya tuh. Setelah dia udah punya banyak duit nih, Yes. income-nya udah ada. Itu gimana kok cara menatanya gitu? Karena menurut aku
nggak semua orang tuh bisa menata keuangan dengan bijak. Kayak apalagi nih Gen Z tuh sering healing kan, Ya, tahu-tahu duitnya hilang aja. ya. Healing Oke. healing hilang. Eh, Oh, bener-bener. Itu bisa dibilang kembali lagi ke personalnya ya. Oke. Oke. Jadi bagi teman-teman Gen Z di luar sana itu setiap orang itu nggak bisa dipungkiri lah. Mereka itu punya namanya masa lalu. hmm, Oke. wow. Kalau mindsetnya udah bener, tapi ibaratnya mental blocknya masih salah. Terus di masa lalu juga punya ambisi. Itu bisa dibilang berantakan hidupnya. Contoh paling banyak. Kalau misalnya orang yang nggak pernah pegang duit 10 juta, di kepala dia apa? 10 juta ini gue bisa beli barang apa? Betul nggak? Ya betul. Bener. Betul kan? Betul. Kalau orang itu nggak pernah pegang duit 100 juta, di kepala dia apa? Gimana caranya gue habisin 100 juta? Relate. Aku nggak? sih gitu. Iya. Apalagi nih bagi teman-teman Gen Z di luar sana yang punya ambisi masa lalu. Kayak apa Contoh tuh? seperti apa? Saya punya teman tuh. Kebetulan umurnya 35. Dari kecil, kalau misalnya dia ke supermarket, mamanya selalu bilang apa? Nggak boleh jajan. Inner child. Ya, Hmm, akhirnya apa? Sekarang kalau misalnya pergi sama saya, dia masuk ke supermarket pasti belanja. Nggak beli minuman, nggak beli permen, nggak beli apa. Sampai saya tanya, lu kenapa sih setiap kali masuk ke supermarket mesti belanja? Terus dia bilang apa? Iya bro, gua dulu punya masa lalu seperti ini. Ketika gua mau masuk ke supermarket, mama gua bilang nggak boleh belanja. Hemat, hemat, hemat gitu loh. Nah, setiap orang, ini nggak dipungkiri ya, punya trauma di masa lalu. Ketika dia nggak punya apa-apa, dia pengen sesuatu. Makanya sekarang ketika dia punya sesuatu, misalnya dia punya uang 100 juta, yang di kepala dia apa? Dia mau melampiaskan. Di masa lalu dia nggak mampu, di masa lalu dia nggak bisa, dia mau melampiaskan di masa sekarang. Sekarang. Oh, Yes. banyak sih kayak gitu. Yes. Nah, trauma seperti ini banyak Ki. Contoh paling gampang ya. Kalau misalnya ada orang pacaran, biasa dijemput pakai motor. Pasti kan ceweknya kadang-kadang suka iseng kan. Ari kapan sih beli mobil? Ya. Kok tega banget sih lihat Panas-panasan gua. nih, gitu. Panas-panasan, ibaratnya pulang-pulang muka debuan gitu loh. Terus kalau ada jalanan berlubang, lu nggak tahu ya gue duduk di Encok. belakang ini badan gue sakit gitu loh, seperti itu. Encokan nih, gitu. dituntut lah ya. Nah, ketika Ari punya uang, yang di kepala dia pikiran apa? Mobil. Iya. Mobil. Upgrade deh, gitu. Upgrade. Biar nggak kepanasan lagi, gitu. Ya, boro-boro dia bisa mikirin gue mau bisnis apa, I see. Iya, iya, gue mau benar. cari peluang seperti apa, gue mau belajar bisnis itu di mana, dia nggak akan kepikiran. Nah, trauma-trauma seperti ini pada Gen Z itu sangat-sangat banyak. Makanya mereka sedikit-sedikit itu butuh healing. Oke. Ini saya udah pantau daripada waktu 10 tahun lalu mungkin ya Ki ya, pada waktu saya ke Hong Kong. Saya ada sepupu, sekarang umurnya sekitar 20-an juga gitu. Oh, oke. Nah, saya pantau mereka. Mereka ini pikirannya apa? Gua akan kerja 1 tahun, cari duit sebanyak mungkin, hidup sehemat mungkin, abis itu gua akan liburan semewah mungkin. Itu. Sehingga ke sana. Oke, nangkep ya. Ya. Cari uang sebanyak mungkin. Kadang dia bisa kerja pagi sampai sore dia kerja di kantor, sore sampai malam dia kerja di minimarket atau dia kerja di tempat makan cepat saji, kayak fast food gitulah. Dia akan berhemat sehemat mungkin. Kemudian 1 tahun sekali dia akan liburan semewah mungkin. Kekumpul nggak uangnya? Enggak. Kan Enggak. semewah mungkin itu. Gitu. Iya. Kayak gitu. Akhirnya apa? Sampai sekarang dia nggak mikir mau beli apartemen, mau beli mobil, enggak. Gue enjoy sama hidup gue sekarang, gue bisa liburan mewah, gue bisa posting di sosial media gue. Oh, oke, YOLO, oke. you only live once. Iya, seperti itu. Terus kok kan Koko udah berkeluarga nih ya kan, berkeluarga. Kira-kira tantangan paling besar sebagai pembisnis yang udah punya keluarga itu apa sih? Dalam apa ya disebut? Dalam berkolaborasi kan tadi juga diceritain kalau pasangan Koko tuh berkontribusi juga dalam usaha ini. Apa kira-kira tantangan paling besar? Tantangan paling besar itu adalah komunikasi.
Itu. Nah, Benar sih. di luar sana itu kan ada kaum ibaratnya kaum mendang mending. Mendang mending. Oh, ya. Ayo siapa Terus di sini di yang mendang mending? di luar sana Mending itu gue. kan juga ada kaum ibaratnya kaum yang setuju, kaum yang tidak setuju. Contoh, Hmm, punya uang belum belum tentu bahagia. Kiki setuju nggak? setuju. Ari? Nggak setuju. Karena dia harus nyobain nggak ada uang dulu. Hmm. Kalau gitu nggak punya uang lebih bahagia atau punya uang lebih bahagia? Punya uang lebih bahagia meskipun sedikit. Ya. Tapi uang bukan penentu Nah, kebahagiaan. Asik. itu kok. Tolong di ini ya. Jadi Tagline. jadi kita yang diwawancara sebenarnya. Iya ya. Oke oke. Oke. Peran pasangan itu penting banget ya, karena bisa dibilang pasangan itu mesti tahu visi misinya itu mau dibawa kemana. Hmm. Karena ini kan saya kan termasuk orang milenial awal. Orang Oke. milenial awal. Milenial awal, ya mungkin bisa tebak Pas umur banget saya. nih milenial. Ya, Milenial awal berarti kelahiran 86 mungkin. di bawah itu. Oh, 87. 83. Kan di bawah itu. Oh iya oh iya iya. Iya Nah, jadi benar. kalau misalnya orang milenial awal, yang diajarin mama saya itu dari dulu tuh sederhana. Karena mama saya itu bisa dibilang yang merasakan zaman-zaman susah, Hmm. punya tempat juga sewa, punya toko juga sewa. Kemudian dalam ketika sewa habis, sewanya dinaikin, dia mesti pindah. Nyari. Yang di kepala dia simple, dia akan selalu nasihati anaknya. Kamu mesti punya properti, invest properti, setuju nggak? Setuju sih kok. Makanya pada waktu zaman krisis dulu kan properti kan laris banget kan. Karena orang-orang seperti saya tuh udah punya financial untuk beli properti. Betul kan? Nah, tapi kan zaman sekarang kan udah beda. Oke. Yang tadi kayak saya bilang sepupu saya di Hong Kong, dia nggak penting punya apartemen apa enggak. Kenapa? Karena harga apartemen di Hong Kong kecil banget Ki. Apartemennya itu mungkin sekitar 3 kali 3 meter kali atau 3,5 kali Kecil 3 banget Kosan. meter ya. Iya kayak kosan dong. Tebak harganya berapa hari? Tadi di Hong Kong Di ya. Hong Kong kita ngomong. Kalau dirupiahkan tuh. 10 10 miliar lebih. Betul. 10 Apartemen loh itu. Apartemen. per bulan berarti. Enggak, kalau lu mau beli apartemen Oh, tuh beli, harganya beli, sebulan beli. lebih. Itu pricey juga ya. Apalagi kalau misalnya lu beli di senternya, di pusat Hong Kongnya, di daerah Sim Sai Sui atau seperti itu harga apartemennya untuk 3,5 kali 3,5 itu mungkin bisa 12 miliar sampai 15 miliar. Kecil sekali gitu loh. Nah, yang di kepala dia apa? Impossible di kehidupan ini gue bisa beli apartemen. Oke. Ya. Nah, jadi perubahan-perubahan seperti ini butuh pasangan yang mengerti visi misinya mau dibawa kemana gitu loh. Nah, kebetulan teman-teman mungkin yang nonton channel ini kebanyakan mungkin belum menikah ya, Ari sama Kiki ya. Betul. Oke. Ketika belum menikah, oke, penting sekali buat teman-teman di luar sana untuk ngobrol sama pasangannya. Makanya tadi saya bilang kan, masalah paling berat itu adalah komunikasi. Ketika belum menikah, kita mesti membayangkan, kita ngobrol sama pasangan kita, nanti setelah menikah itu seperti apa. Dia mau seperti apa, kita mau seperti apa. Itu mesti ngomongin dulu gitu loh. Iya sih bener-bener. Harus tahu visi misi masing-masing juga. Iya. Gitu. Dan kebanyakan kan orang pacaran kan di mabuk asmara ya. Gak ada Gua- kepikiran tuh. Iya. Nanti kita ini. Gue gak akan ngomongin hal seperti itu. Udahlah, nanti kita nikah, kita jalanin aja. Iya, padahal nikah nggak senak itu ya. Oh, udah nikah sama enggak? Kembali lagi ke tujuan hidup personal, Ari. Oh iya. Iya, karena sekarang bisa dibilang zaman sekarang udah terbuka ya. Orang itu kan bisa dibilang nggak suka menghakimi hidup orang lain. Contoh, kayak saya ada ketemu beberapa teman beberapa bulan lalu, saya ngobrol-ngobrol sama dia. Ngobrolnya simpel lah, oke. Dia tanya saya udah nikah belum, anak berapa. Kemudian saya pasti tanya balik kan. Jadi kalau saya nggak tanya balik, dibilang nggak sopan. Jadi saya tanya balik, kamu gimana? Udah nikah belum? Udah. Terus kamu udah punya anak belum? Gitu. Itu kan biasanya kan pertanyaan basic lah. Iya. Apalagi temen lama gitu nggak Iya. ketemu. Sama teman baru, teman lama itu pertanyaan basic lah gitu loh. Dan dia dengan santai bilang apa? Enggak, gua child free katanya. Oke. Dan
ketika gua mendengar seperti itu, gua gak akan menghakimi hidup orang lain. Hmm. Dia memilih untuk child free, kita sebagai orang luar, kita nggak boleh menghakimi hidup mereka gitu loh. Betul. Open-minded banget kok. Karena itu pilihan yang mereka ambil dan mereka Tuh. siap bertanggung jawab atas keputusannya. Betul. Betul. Kita siapa ibaratnya? Hmm. Contoh lah, misalnya saya masuk ke rumah Ari, oke. Terus saya bilang, Ari kok sofanya taruh di sini? Mestinya sofanya taruh di sana. Ari kok kamu pakai sofanya warna ini sih? Nyaman nggak, Feng Ari? Shui? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Nah, Bener. jadi kita sebagai manusia itu juga kita ibaratnya ada batasan-batasan di mana kita nggak boleh langgar privasi orang lain. Betul. Betul, betul. 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 Oh iya kok, kira-kira nih terlepas dari inner child atau trauma, ada nggak sih nasihat atau tips untuk para Gen Z ini biar bisa pintar mengelola keuangan mereka? Kira-kira ada nggak? Tipsnya yang tadi saya bilang itu yang pertama ya. Oke, tips selain untuk mengelola keuangan, sebaiknya pakai cara yang dulu diajarkan sama orang tua kita dulu. Apa tuh? Dulu zaman saya dulu kan bisa dibilang nggak secanggih sekarang. Betul. Pakai handphone sekarang semua bisa kita atur. Zaman dulu kan ada namanya celengan ayam, betul nggak? Betul. Setuju kan? Setuju. Nah, Setuju. celengan-celengan ini kalian kasih nama buat apa? Oh iya, sekarang banyak juga tuh di online kok. Iya, iya. Unik-unik lagi. Iya. Ada celengan haji, umroh, dan Ya, segala Pakai macam binder gitu. ada. Binder? Bentuk Oh iya, pakai ada binder. tuh yang pakai dompet juga kan, kayak gitu. Satu. karena kalau kayak seperti saya gini, saya ajarin istri saya. Pertama adalah dana untuk sekolah anak. Oke, dana untuk Pendidikan sekolah nomor anak satu itu dari income kita sisihkan berapa persen masukin di sana. Oke. Konsisten, rutin. Itu nggak boleh diganggu. Hmm. Kedua, dana untuk pengeluaran sehari-hari, pengeluaran rumah tangga lah, contoh. Dari pembelian buat masak, biaya listrik, biaya air, biaya bensin, dan lain-lain itu masuk ke dalam pos sana. Yang ketiga adalah pos untuk, kalau saya bilang sih, untuk menjaga kita. Jadi posnya itu biasanya pos kayak dari insurans, Oke. seperti lain-lain lah, seperti itulah gitu. Yang keempat itu biasa saya ada pos namanya pos untuk biaya liburan. Oh, itu untuk menyenangkan kita lah ya, orang Ya. udah kerja keras gitu kan, butuh Ya. healing gitu. Balik lagi healing. Nah, persentasenya ini seperti apa? Kalian yang ngatur masing-masing gitu loh. Oke. Karena kalau misalnya kalian dengerin saya, mungkin akan ngaco. Kan beda juga lagi. nih tingkatannya gitu. Karena kalau saya simple, Kiki, dari dulu ya, 90% buat bisnis. 90% buat bisnis. 100%-nya berapa dulu? Oh iya, itu dia. Jadi 10%-nya buat lain-lain. Nah, tadi kan saya udah bilang soal trauma masa lalu ya. Ketika orang mau sukses, dia mesti kontrol akan namanya gaya hidup. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong inner child ya. Kakak punya nggak tapi? Punya, semua orang pasti punya. Punya ya. Everybody. Ada nggak apa gitu? Bisa. Ada. Contoh saya itu paling gampang itu sepatu. Oh, sepatu. Iya. Dulu pada waktu saya SMA, Ki, orang tua saya kan bisa dibilang kan biasa-biasa aja. Sepatu saya tuh ibaratnya yang merek biasa aja, terus sepatunya udah kondisinya biasa banget lah gitu loh. Udah rusak ada apa gitu loh. Nah, ini kebawa sampai sekarang. Kebawa sampai sekarang. Oke. Jadi saya itu suka beli sepatu. Karena sepatu saya ada 8 atau ada 10 ya. Tapi yang dipakai 123 gitu loh. Iya. Berarti nunggu sampai ini banget, sampai rusak atau sampai apa gitu. Enggak, jadi ibaratnya suka beli, belum tentu pakai. Oh gitu. Jadi dendam itu. Siap. balas Itu dendam. iya ya. Balas dendam harus Numpuk pengen sepatu gitu. Iya. Oke. Dan itu kalau menurut saya sih butuh orang untuk rilis ya. Iya. Tapi karena saya belajar gimana cara merilis trauma masa lalu, bagi saya itu bukan suatu trauma. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke soal gaya hidup. Oke. Kalau misalnya zaman saya dulu ya, sederhana banget sih. Kalau misalnya lu mau sukses, lu mesti bisa ngerem gaya hidup. Contoh kayak saya sekarang. Mungkin Ari sama Kiki bisa lihat lah, baju saya harga berapa? Kaosnya 100. 120. 150 malahan aku bilang. Iya. 150 kan, Pak?
Ya. Soalnya aku punya. Kaos seperti ini saya beli warnanya banyak, ya udah saya pakai tiap hari. Jadi saya nggak pusing kan mau pakai baju apa kan. Sama. Bener nggak? Iya bener. Terus celana juga sama lah 150 200 ribu. Oke. Saya juga nggak pakai jam tangan atau seperti apa Iya, gitu. sesimpel itu gitu kan. Iya. Yang Tapi- penting nyaman lah ya kok. Tapi memang gaya hidup tuh mempengaruhi banget sih kok. Yes. Apalagi generasi Gen Z sekarang kan FOMO, milenial FOMO. gitu. Iya, nah Iya. itu dia. Banyak FOMO-FOMOnya jadi nggak berasa kuras tabungan kayak gitu. Iya. Hmm. Karena saya pernah ketemu sama salah satu temen. Hmm. Oke. Dia baru pulang dari tempat ibadah. Oke. Sudah mau closing ya. Nggak apa-apa, silakan kok lanjut lagi. Nggak apa-apa, Dia santai baru aja, santai. pulang Santai dari aja. tempat Santai kan? ibadah. Oke. Terus dia pakai jam branded. Hmm. Setiap kali ngobrol ya begini-begini. Oke. Saya tahu itu jam Rolex gitu loh, harga 100 juta lebih gitu loh. Iya. Tapi kan tetap kan ketika kita ketemu sama orang yang baru, yang paling penting apa? Isi otaknya, apa barang yang dia pakai. Isi otaknya sih. Tapi ada loh orang yang emang langsung Tertuju dari dengan atas ke iya, bawah itu. tuh itu. Ada juga. Artinya apa? Isi otaknya yang begitu Iya, doang. isi Dia otaknya. menilai seseorang itu dari penampilannya dia. Yes, Ah. setuju. Ya. Jadi tips nih terakhir nih buat teman-teman yang nonton channel ini. Perhatiin baik-baik. Kalau buat cowok paling takut apa? Apa tuh? Paling takut salah pilih. Paling takut cowok itu kalau menurut saya itu kalau dia salah pilih bisnis. Betul nggak? Oh iya. Kalau cewek paling takut apa? Salah pilih pasangan. Nah. Oke. Aku apa ya? Takutnya. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau buat cowok, pilihlah pasangan, oke, yang bisa melengkapi kekurangannya lu, oke, dan dia tahu ke depan itu hidup lu tuh mau dibawa kemana. Kalau lu punya pasangan yang taunya habis-habisin duit lu doang, ya percuma lah lu mau cari sebanyak apapun juga nggak akan terkumpul. Iya. Betul. Nah, kalau buat cewek simple, carilah cowok yang terus-menerus upgrade isi otaknya dia. Ah. Karena kalau misalnya dia tiap tahun ganti mobil, fashionnya juga ibaratnya mau yang pakai branded, lu udah ngeliat lah suatu saat dia ya orangnya akan begitu-begitu doang gitu loh. Betul. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya kok tips untuk yang mau cari pasangan gitu kan. Nah, kalau cewek harus nih nyarinya tuh yang pemikirannya oke. Nah, kalau Gitu. cowok harus bisa pilih pasangan yang menerima apa adanya. Intinya Enggak, jangan apa adanya, enggak. Oh, Gue pengennya harus ada apanya. ya pokoknya itulah saling melengkapi ya. Betul Dan bisa banget. berkolaborasi. Betul. Kayaknya waktu kita gak kerasa ya, udah ngabisin berapa jam? Udah pokoknya udah banyak deh. Udah Enak banyak soalnya ya. ngobrol sama Iya, Koko ini. Nyambung banyak juga banget gitu. ilmu yang aku dapetin nih dari Koko. Iya. Tapi sayang banget kok kita waktunya kebatas. Kita Jadi tutup aja deh. hanya bisa sampai sini, tapi semoga next time bisa lagi ke sini ya kok. Oke. Oke, thank you banget Thank Ricky you, sudah Kiki. datang. Thank you, Ari. Dan jangan lupa untuk ditonton, di Like komen, dan share. Ya, Ya, share oh dan kita subscribe. bertentangan terus sih. Udah lama ya gitu. Iya, karena kita baru ketemu lagi, teman-teman. Bye, semoga bermanfaat ya. Bye Thank you semuanya. bye. Terima kasih.